Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahri Uta. Hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian tentang cara pembuatan SKP versi terbaru 2021 untuk tenaga teknis kefarmasian, yaitu D3 dan S1 Farmasi. Seperti kita ketahui bahwa di tahun ini, tahun 2021, untuk pembuatan sasaran kinerja pegawai itu terdiri dari dua versi. Untuk periode Januari sampai dengan Juni, itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Sedangkan untuk periode Juli sampai dengan Desember itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menpan RB Nomor 3 Tahun 2021 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil, serta Permenpan Nomor 8 Tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil. Perlu juga saya sampaikan bahwa semua kegiatan yang ada dalam uraian tugas SKP tersebut itu berdasarkan Permenpan RB nomor 376 tahun 2009 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional asisten apoteker dan angka kreditnya. Aplikasi berbasis Excel ini sengaja saya buat untuk memudahkan teman-teman tenaga teknis kefarmasian di dalam membuat SKP terbaru tersebut. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak seterusnya ya, dan jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham dalam pembuatan SKP tersebut. Ini adalah format terbaru untuk pembuatan SKP buat asisten apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, yaitu D3 dan S1 Farmasi. Nah, ini saya akan perlihatkan bagaimana dengan cepatnya teman-teman asisten apoteker dapat membuat SKP terbaru 2021 ya. Dan saya yakin teman-teman dengan melihat video ini, insya Allah semua pasti bisa membuat SKP. Kita langsung saja masuk ya. Saya akan jelaskan satu persatu yang ini. Teman-teman, yang paling pertama yang harus Anda buka adalah database. Nanti jika memiliki file ini, teman-teman tinggal mengisi database yang ada di sini ya, misalkan NIP, nama, pangkat dan seterusnya. Ini sudah paham ini. Ini kabupaten kota di sini, teman-teman ketikkan di sini teman-teman di mana bekerja, di kabupaten apa atau kota apa ya, di sini. Lalu kemudian ini unit kerja sesuai SK, ini sudah jelas ya, dan seterusnya, nomor karpet, tempat tanggal lahir ya. Kemudian di sini ada pendidikan, TMT jabatannya, ini TMT jabatannya. Nah, ini khusus untuk TMT jabatannya, lihat di SK pengangkatan pertamanya ya. Kemudian nama pejabat penilai di sini boleh kepala puskesmasnya atau direkturnya atau kepala bidangnya dan seterusnya, silakan masukkan sini. Lalu tulis NIP-nya dan pangkat golongan jabatan. Kemudian di sini untuk atasan pejabat penilai dan seterusnya ya, ini sudah jelas. Nah, sebentar di sini saya akan contohkan, ini semuanya sudah bisa jadi ya teman-teman, mulai dari asisten apoteker pelaksana pemula, pelaksana lanjutan dan penyelia. Saya berikan semua contohnya teman-teman. Nah, untuk kali ini saya akan mencontohkan yang warna merah ini ya, yang berada di tengah-tengah ini, yang asisten apoteker pelaksana. Saya akan contohkan bagaimana cara membuat SKP-nya ya, yang terbaru dari 2021. Kita kembali lagi ke menu, lalu teman-teman masuk di biodata. Di biodata di sini tinggal memasukkan nomor urut sini 1 ya. Nah, sudah otomatis muncul di sini nama biodata sesuai dengan yang ada di database. Nah, untuk nomor 2 tekan aja yang ini ya. Klik yang ini. Nah, sebentar saya akan contohkan yang nomor 4 ya, yang ini ya, untuk asisten apoteker pelaksana. Tapi apapun di sini diklik ya, semua akan muncul. Misalkan nomor 1 ya, ini asisten apoteker pelaksana pemula. Kita lihat SKP-nya, ini kan sudah muncul ini SKP-nya ya. Ya. Kemudian ini di sini kita lihat ya, asisten apoteker pelaksana pemula. Nah, ini untuk pelaksana otomatis berubah ya teman-teman. Lihat. Nah, pelaksana lanjutan. Nah, seperti itu kan berubah teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke SKP real. Nah, saya akan contohkan di sini yang nomor urut 4 tadi ya. Kita kembali ke sini ya, yang ini. Untuk asisten apoteker pelaksana. Nah, saya sudah mempersiapkan nomor-nomor yang teman-teman laksanakan. Itu sudah secara otomatis di sini jika asisten apoteker pelaksana jabatannya ya. Nah, ini kegiatannya
secara otomatis ya. Kemudian kita ketahui bahwa semua kegiatan-kegiatan yang ada di sini sesuai dengan Permenpan itu tidak semua dilakukan. Nah, saya sudah contohkan di sini ya. Saya sudah contohkan semua yang nomor yang warna merah, nomor yang berwarna merah ini itu nilainya kan di sini kosong, artinya tidak dilaksanakan ya, atau belum dilakukan ya. Nanti yang nomor merah ini semuanya dihapus ya. Seperti itu. Itu banyak nomor merah ya. Ini saya cuma contoh ya, siapa tahu teman-teman nanti ada nomor yang hitam ini juga tidak dilaksanakan, silakan dihapus saja ya. Kemudian di sini saya jelaskan yang ini untuk jabatan asisten apoteker pelaksana untuk naik ke mana? Untuk naik ke ini yang saya jelaskan dulu ya. Ini angka kredit 20 ini artinya dari asisten apoteker pelaksana golongan 3D, golongan 2D untuk naik ke 3A itu butuh angka kredit 20 ya. Selama kurang lebih 3 tahun. Nah, ini per tahunnya 7 ya. Coba saya kembalikan dulu dari sini. Ini angka kredit ya, dari golongan 2A untuk naik ke 2B butuh 15 ya. Selanjutnya untuk dari 2B sini untuk naik ke 2C butuh 20. Dari 2C ke D butuh 20 dan seterusnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini dia akan secara otomatis ya. Seperti itu, ini angka kredit selama beberapa tahun. Nah, ini per tahunnya. Nah, khusus untuk asisten apoteker pelaksana saya contohkan di sini ya. Ini yang warna merah saya hapus, artinya kegiatan ini tidak dilakukan ya, atau belum dilakukan. Nah, saya hapus ya, contohkan. Jadi ingat yang nomor yang bagian sini saja ya, yang kolom yang warna kuning itu yang dihapus. Yang warna hitam ini dipertahankan ya teman-teman. Yang ini nomor yang merah ini dihapus karena kosong di sini ya teman-teman. Secara default di sini kosong ya. Teman-teman hapus saja. Lalu kemudian yang ini dihapus. Kemudian yang ini lagi ada warna merah di blok, dihapus. Kemudian ini di blok semua ya. Ini sebagai contoh saya teman-teman ya. Sampai di sini lalu di delete atau hapus. Kemudian yang ini dihapus lagi. Pokoknya semua yang warna merah dihapus ya teman-teman, karena kosong targetnya ya. Ini secara default kosong ya. Nah, seperti itu. Nah, sisa ini kan sudah dihapus teman-teman ya, ada beberapa nomor. Kalau yang warna kuning ini tidak beraturan lagi nomornya teman-teman ya. Sedangkan yang warna di sini yang ini itu yang kolom di sini itu nomornya masih beraturan 1 sampai 4, 5 dan seterusnya ya. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Artinya kegiatannya untuk asisten apoteker pelaksana itu ada sekitar ya 13 ya. Ini contoh saya teman-teman, boleh ditambah atau boleh dikurangi ya, silakan. Ini sudah sesuai teman-teman, ini 7,112. Nah, kita ketahui bahwa targetnya untuk 1 tahun itu 7 ya, selama kurang lebih 3 tahun adalah yang ini 20. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Setelah seperti ini, supaya ini rapi teman-teman ya, ini kita naikkan nomornya. Ini nomor 1 sampai nomor 14 ini dinaikkan ke sini ya. Misalnya kita ketik sini saat 11 ya, 11. Kemudian kita tarik ke bawah sampai 14. Yang ini dihapus ya teman-teman karena sudah ada di atas. Kemudian ini 18 kasih pindah ke sini ya. 18 lalu hapus yang ini teman-teman. Selanjutnya ini lagi 23 sampai 25 ya. Teman-teman copy saja, Ctrl C lalu klik di sini lalu paste value ya, seperti itu teman-teman ya. Lalu nomor yang sudah di copy yang ini di delete. Kemudian ini 27 ya, di delete saja, baru naikkan ketik di sini 27 ya, 27. Selanjutnya yang ini masih ada tersisa 51, 53, 54, 58. Ketik aja di sini ya. 51, 53, 54, 58. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ini dihapus saja teman-teman ya, dihapus. Oke. Nah, semuanya sudah pindah ke atas teman-teman. Jadi ini sekitar 13 butir kegiatan ya teman-teman ya. Nah, ini yang kosong ini abaikan aja teman-teman ya. Karena yang sheet SKP Real ini tidak di print, yang di print yang ini. Kita kembali lagi ke sini. Nah, yang ini yang di print ya, SKP PP 46 untuk semester 1. Untuk Januari sampai dengan Juni yang ini SKPP yang warna hijau ini ya, SKPP 46, penilaian 46 dan perilaku. Kita masuk langsung ke sini ya. Nah, ini masih kosong teman-teman ya.
datanya sudah ada, kegiatannya masih kosong. Caranya klik yang warna merah ini, pilih yang ini, klik yang ini. Nah, secara otomatis akan terbuka teman-teman ya. Seperti ini. Ada 13 butir kegiatan. Coba kita preview. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya, teman-teman masuk ke yang ini, penilaian. Nah, penilaiannya juga masih kosong teman-teman. Nah, caranya seperti tadi ya, klik yang warna merah ini, klik yang ini. Nah, klik yang paling di bawah, nah akan secara otomatis terbuka seperti ini. Ini 13 butir kegiatan teman-teman. Nah, karena ini barisnya masih kurang tinggi ya. Karena di sini nanti ada yang dicoret-coret, ada yang tidak ya teman-teman. Saya jelaskan sebentar. Nah, teman-teman blok saja sampai ke sini ke bawah, jangan lepas. Lalu pilih ini format row head. Teman-teman ketikkan di situ 15, lalu oke. Nah, akan secara otomatis tinggi barisnya akan bertambah ya, seperti ini teman-teman. Nanti cek aja kalau ada yang masih kurang, tambah aja di sini, tarik aja sini seperti ini ya, secara manual ya. Kalau ada yang masih kurang-kurang ini. Selanjutnya saya jelaskan di sini ya, ini kenapa ada yang dicoret, ada yang tidak. Artinya karena ini kan cuma 6 bulan ya, Januari sampai dengan Juni, sedangkan di SKP dari awal teman-teman merencanakan misalnya ini 250 1 tahun ya, selama 1 tahun. Ternyata di perjalanan ini berubah hanya setengah tahun, maka di penilaian itu dirubah di sini ya, yang 250 itu dicoret setengahnya, sisa 125. Begitu seterusnya sampai yang 13 item ya teman-teman. Nah, ini pun sama ya, kopian dari sebelah. Nah, ini angka kreditnya teman-teman, secara otomatis akan muncul angka kreditnya berdasarkan jabatannya ya, seperti itu. Nah, kita lihat ini yang dicoret tadi 7,112, kita lihat di SKP di yang ini jumlahnya, ini yang dicoret ya, di sebelah di sini dicoret, lalu setengahnya, sisa ini yang ditargetkan untuk 6 bulan pertama Januari sampai dengan Juni. Nah, ini realisasinya, kalau ini targetnya. Nah, realisasinya teman-teman nanti ketik di sini secara manual saja ya, berapa teman-teman realisasikan ya. Misalkan saya contohkan saja di sini, karena daripada saya perlihatkan satu persatu lama, di sini saya buatkan di sini kolom bantuan ya. Kalau seandainya teman-teman realisasinya persis sama 100%, teman-teman ketik di sini 100% ya, enter. Nah, maka akan persis sama ini 125, di sini juga 125 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, angka kreditnya juga akan persis sama teman-teman. Ini targetnya, ini realisasinya. Begitu ya. Kalau misalkan teman-teman nanti tinggal, harusnya sih diketik manual di sini sesuai dengan penilaian angka kredit semester pertama ya, yang teman-teman peroleh, ketik manual di sini ya. Oke? Paham ya? Selanjutnya, kalau yang ini, yang kuning-kuning ini abaikan saja, tidak usah apa artinya dipertanyakan, karena ini secara otomatis ya, dibuat secara default otomatis ya. Selanjutnya di sini jumlah nilainya belum muncul teman-teman, dan predikannya belum muncul karena perlu di sini diisi teman-teman. Ada namanya kolom bantuan di sini, nomor akhir, ini masih kosong. Teman-teman cek di sini nomor berapa yang paling terakhir, yaitu nomor 13. Teman-teman ketik di sini 13, lalu enter, maka secara otomatis akan muncul jumlahnya. Kemudian dan ini predikatnya baik. Oke, ini nama pejabat penilainya. Selesai teman-teman. Selanjutnya kita kembali ke ini perilaku. Nah, ini perilaku, penilaian perilakunya teman-teman. Ini sudah secara otomatis ada isinya, dan nilainya ini masih kosong teman-teman ya. Teman-teman tinggal isi, ini masih kosong semuanya ya. Teman-teman tinggal isi di sini. Minta kepada pimpinannya, atasan langsungnya nilai ya. Setelah dapat, ketikkan di sini ya. Saya contohkan di sini misalkan 80, 79, 78, 79, enter. Nah, secara otomatis akan muncul yang ini juga. Sudah jadi teman-teman SKP-nya untuk semester pertama Januari sampai dengan Juni. Oke. Selanjutnya teman-teman masuk ke sini ya. Kalau di tempat saya teman-teman ya, untuk Januari sampai dengan Juni yang warna hijau ini yang di print ya. Lalu untuk Juli sampai dengan Desember yang hijau yang ini ya, PP30 yang ini, yang 4 ini yang di print. Tapi jika teman-teman di daerahnya mempersyaratkan untuk ngeprint juga yang ini, integrasi dan nilai perilaku dan seterusnya, silakan, karena saya sudah siapkan teman-teman, jangan khawatir. Selanjutnya sebelum masuk ke ini, saya masuk dulu ke ini, integrasi 1 ya, surat edaran 3. Teman-teman klik yang itu. Nah, ini secara otomatis akan muncul teman-temannya, penilaian prestasi kerja. Ini nilainya sudah diintegrasikan teman-temannya, seperti itu. Ini secara otomatis, teman-teman tidak usah utak-atik ya.
Selanjutnya teman-teman masuk ke matriks jabatan ya. Ini matriks jabatan sudah persiapkan. Teman-teman ini nanti seperti ini ya, ini contoh ya, ini matriks jabatan di tempat saya. Teman-teman nanti capture saja ini perjanjian kinerja yang ada di tempat kerjanya, lalu pastekan di sini ya teman-teman. Seperti ini contohnya, lalu ini kepala dinas kesehatannya ya. Teman-teman ini sasaran strategisnya, ini contoh saya teman-teman. Kalau ada yang berbeda atau lain dari ini, silakan teman-teman tambah aja kolomnya sini, baru ketikkan di sini. Lalu di sini targetnya teman-teman isi di sini. Saya tidak isi di sini teman-teman, siapa tahu berbeda targetnya teman-teman di tempatnya ya, isi sendiri nanti di sini ya teman-teman. Selanjutnya ini ada 2 kolom ya, misalnya kepala dinas atau di bawahnya ini ada 2 saya siapkan ya, ada untuk puskesmas rumah sakit dan ada untuk puskesmas ya. Ini kosong, ini yang ada isinya. Jika teman-teman di sini nanti mengetikkan di sini, memilih di sini rumah sakit, maka kolom yang ada di sini yang rumah sakit yang terisi ya teman-teman. Nah, jika di sini teman-teman bekerja di puskesmas, ketik yang ini, maka otomatis kolom yang di sini akan kosong untuk rumah sakit, yang ada di sini yang puskesmas ya teman-teman. Seperti itu barangkali ya. Nah, ini juga akan secara otomatis muncul kegiatannya di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini nanti kegiatannya di sini apa ya. Nah, di situ. Selanjutnya, teman-teman untuk ini ada bantuannya, matriks jabatan. Teman-teman klik yang ini di sini. Nah, akan secara otomatis muncul di sini kegiatannya teman-teman ya. Sama persis yang ada tadi di semester sebelumnya. Jika teman-teman tidak ada perubahan ya. Nah, ini saya perlihatkan contohnya teman-teman. Ini menyusun rencana kebijakan teknis personal pelayanan kesehatan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Khusus untuk di puskesmas ini ya, ini ada PTD ya. Jika teman-teman tadi memilih di sini di yang ini ya, ada puskesmas pilihannya. Nah, otomatis di sini kegiatannya atasannya yang akan diintervensi di sini akan secara otomatis muncul berdasarkan matriks jabatan tadi teman-teman ya. Kemudian ini rencana kerja ya, rencana kerja teman-teman ya, akan secara otomatis keluar di sini jika tidak berubah dari awal ya rencana kerjanya. Tinggal dilanjutkan. Nah, ini juga akan secara otomatis teman-teman. Nah, ini kuantitasnya juga akan menjadi setengahnya dari awal tahun tadi ya. Kualitasnya yang ini, waktunya sisa Juli sampai dengan Desember ya. Selanjutnya teman-teman masuk ke rencana PP. Ini setelah dibuat matriksnya, maka dibuat lagi rencana sasaran kinerja pegawai asisten apoteker pelaksana. Teman-teman klik yang merah ini, klik yang ini, klik di sini akan muncul ya. Secara otomatis akan muncul ini kegiatannya teman-teman. Nah, itu ya, ini otomatis ya teman-teman, tidak usah diotak-atik ya, seperti itu. Selanjutnya masuk ke review. Kalau ini reviewnya ya, saya perlihatkan di sini, klik yang ini, nah akan muncul reviewnya. Nah, ini nanti teman-teman biasanya di sini atasan langsungnya nanti akan paraf di sini ya kegiatannya jika sudah disetujui. Nah, ini juga akan secara otomatis teman-teman, tidak perlu diotak-atik ya. Tidak perlu tanya kenapa bisa begini-begini ya. Pokoknya teman-teman secara otomatis ini saya buatkan yang cepat. Teman-teman bisa membuat SKP. Selanjutnya untuk keterkaitan kegiatan. Nah, ini juga keterkaitan kegiatannya masih kosong. Teman-teman klik yang warna merah ini. Nah, akan muncul ya. Seperti ini keterkaitannya. Ini outputnya, ini angka kreditnya, ini kegiatannya. Nah, ini rencana kerjanya ya. Nah, ini butir kegiatannya. Secara otomatis teman-teman ya. Selanjutnya masuk ke ini verifikasi keterkaitan. Nah, ini ceritanya sheet ini nanti akan diverifikasi oleh pimpinannya apakah ada keterkaitan antara rencana kerja butir kegiatan ya. Nah, di sini ada keterkaitan. Nah, kalau misalnya ini ada terkait tidak terkait, nah diklik di sini. Kalau misalnya pimpinannya mengatakan terkait, pilih terkait seperti ini. Seperti itu ya. Dan seterusnya ya, teman-teman. Anggaplah semuanya terkait ya. Oke. Sudah jadi teman-teman. Nah, setelah jadi seperti ini, maka kita langsung masuk ke penetapan SKP PP 30 untuk periode Juli sampai dengan Desember. Klik yang ini. Nah, teman-teman masuk ke sini, klik yang ini. Nah, akan muncul sasaran kinerja jabatannya untuk penetapannya ya. Akan muncul seperti ini. Sudah jadi teman-teman ya. Sudah jadi, tinggal di print. Selanjutnya masuk ke penilaian. Nah, seperti halnya tadi semester 1, teman-teman klik yang ini. Seperti halnya tadi di semester 1, ini akan muncul penilaian seperti ini ya. Ada target, ada realisasi. Nah, di sini nanti akan muncul saya ini kolom bantuan teman-teman ya, angka kredit yang dicapai. Misalkan tadi targetnya 125, di sini 95 berarti 119, tapi harusnya di sini teman-teman ketik manual ya.
Saya cuma kasih contoh ini. Seandainya teman-teman memperoleh rata-rata 95%, maka ini muncul. Kalau di sini diketik 100%, ya, di sini akan persis sama teman-teman ya. Nah, seperti itu. Tetapi seharusnya ini menjadi secara manual ya, angka kredit yang diperoleh di semester kedua. Nanti ketik manual di sini ya, realisasinya teman-teman ya. Kalau yang ini secara otomatis bisa, secara manual juga bisa. Misalkan ini targetnya 6 bulan, ternyata diselesaikan cuma 3 bulan, ketik di sini 3 bulan teman-teman. Yang lainnya ini akan secara otomatis teman-teman, ada rumusnya ya. Seperti ini sudah jadi ya teman-teman. Ini angka kredit yang dicapai teman-teman ya, selama satu semester di Juli sampai dengan Desember. Lanjut masuk ke integrasi. Setelah diperoleh nilainya, ini diintegrasikan lagi teman-teman ya, berdasarkan surat ini ya, surat edaran Permenpan nomor 3 tahun 2021. Ini pengintegrasiannya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini sudah ada rumusnya ya. Tidak usah lagi bertanya, kok di sebelah lain di sini ya, karena namanya diintegrasikan teman-teman ya. Pindah ke sini. Nah, ini rumusnya dia. Ini rumusnya. Nah, ini ada kolom ide baru. Jika teman-teman menemukan ide baru ya, teman-teman ketik di sini nomor 1, misalnya 1 ide baru ya. Contoh ya. Selanjutnya teman-teman masuk ke integrasi nilai perilaku. Ini juga sudah otomatis teman-teman ya. Nilai perilakunya tergantung dari sini ya. Di perilakunya ini ada sheet perilaku. Ini nanti ini seharusnya ini pimpinan yang mencentang yang ini teman-teman ya. Misalkan khusus untuk orientasi pelayanan. Nah, ini memberikan pelayanan di atas standar, dia centang, berarti dilakukan. Kalau tidak dicentang, nilainya 0 ya. Kalau tidak dicentang, 0 semua di sini, 0. Seperti itu ya. Kalau pimpinannya menyatakan bahwa dia berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelayanan, dia lakukan, dia centang. Anggaplah pimpinannya saya centang semuanya seperti itu. Nah, nanti nilainya yang ada di bawah di sini itu akan pindah ke nilai perilaku di sini ya teman-teman. Nah, ini secara otomatis tergantung dari perilaku yang ada di sini. Itu pun secara otomatis teman-teman ini kegiatannya. Oke, selanjutnya ini sama ya teman-teman. Ini nanti teman-teman klik yang ini yang merah ini, perilaku PP 30 yang 2 ini, otomatis angka otomatis di sini jabatan yang muncul di sini dia akan otomatis di sini kegiatannya ya, untuk orientasi pelayanan dan seterusnya ya. Klik saja yang merah yang ini dan klik yang ini di sini ya teman-teman, dia akan secara otomatis keluar. Cuma ini waktunya lama ya teman-teman, seperti itu. Nah, dia akan secara otomatis keluar teman-teman. Untuk nilai perilaku pejabat personal pelaksana ya, ini standar dipersyaratkan 1 sampai 2, di bawah standar 0, tertingginya 3. Nah, dia akan membutuhkan beberapa waktu ini ya teman-teman ya, karena itu panjang sekali ke bawah, dan ini dibuatkan rumusnya secara otomatis dia akan keluar seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat ya, kita tunggu dulu teman-teman ya. Sambil menunggu itu teman-teman bisa ngopi kah atau apakah ya. Pokoknya teman-teman dalam waktu singkat teman-teman jago dalam membuat SKP. Teman-teman tinggal klik-klik saja sudah jadi ya. Nah, ini jika sudah jadi teman-teman ya, seperti ini. Teman-teman masuk ke kompor perilaku. Nah, ini ada kompor perilaku juga akan secara otomatis teman-teman di sini ya, secara otomatis ini nilainya ini akan tercopy dari sebelah ya, dari perilaku. Selanjutnya teman-teman masuk ke ini sudah jadi tadi penilaian perilakunya juga sudah jadi, kompornya juga sudah kelihatan. Nah, ini SKP perubahan ini teman-teman. Di sini ini dilakukan ini atau dibuat ini jika teman-teman dalam 1 tahun terakhir teman-teman dimutasi ya. Berarti rencana kerjanya dia sebelumnya dan setelahnya. Jadi di sini ada semula dan menjadi. Di sini juga akan secara otomatis ini nanti kalau teman-teman saya siapkan memang ini sheetnya jika teman-teman mengalami mutasi pada tahun yang sama ya. Tinggal klik yang ini, klik yang ini, lalu ini akan muncul ya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini rencana kinerjanya untuk semester sebelumnya dan setelah ini nanti akan muncul di sini ya. Tapi jika teman-teman tidak dimutasi, abaikan saja sheet yang ini ya. Oke, lanjut ke nilai akhir. Ini nilai akhirnya sudah ada teman-teman ya. Nah, nilai akhirnya juga berdasarkan dari sini. Ini rumusnya teman-teman. Tapi teman-teman tidak usah diabaikan saja itu. Yang ini saja langsung di print teman-teman. Seperti ini. Kalau ini dipersyaratkan. Kalau tidak usah di print ya. Selanjutnya teman-teman masuk ke laporan kinerja. Nah, ini dipersyaratkan juga ini laporan kinerjanya. Ini sudah jadi teman-teman. Ya.
Ini nilai SKP-nya, ini rumusnya ya. Sudah ada dia otomatis ya. Ini ada 30, 70%, 30%. Artinya sebelumnya itu kan ada 40, 60. Nilai SKP dikali 40, nilai perilaku, nilai SKP dikali 60, nilai perilaku dikali 40. Kalau yang ini sekarang ya, itu di 70 SKP-nya dikali 70, kalau perilakunya dikali 30 jika di tempat teman-teman itu belum melakukan penilaian berdasarkan penilaian apa ya, bawahan dan teman sejawat ya. Jika belum melakukan itu, nah ini nilainya 70-30. Lalu ini ide baru 1, kemudian nilai kinerjanya yang ini, pendidikannya ini, kemudian total angka kredit yang didapat yang ini ya selama 1 tahun ya. Dari semester 1 tadi dengan semester 2 ini angka kreditnya. Ini diperoleh dari sini ya. Ini 6,7 ini diperoleh dari sini ya. Dari ini penilaian dan penilaian yang PP46 dan PP30 ya. Yang ini tadi teman-teman lihat dari ini 3,181 ya, ditambah dengan yang ini teman-teman ya 3,5. Nah seperti itu hasilnya menjadi 7, yang ini 6,7 seperti itu. Seperti itu teman-teman. Ini sudah jadi. Ini database-nya, ini angka kreditnya teman-teman bisa lihat. Nah, untuk utamanya lebih dari 80%, sisanya itu bisa diambil dari kegiatan penunjang. Nah, ini uraian kegiatannya teman-temannya. Jika ada yang mau dirubah, teman-teman masuk di sheet uraian kegiatan. Seperti itu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan tentang cara pembuatan SKP untuk asisten apoteker. Semoga saja aplikasi berbasis Excel ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan jika ini dirasa bermanfaat, silakan teman-teman subscribe, like, share ya channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.